Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Ibtu Inenga Jeffrey Prana, Kasubag Humas Polres Kulon Progo. Selamat sore Pak Jeffrey. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Pak Jeffrey, seperti apa perkembangan penyelidikan dan juga kronologi kejadian ini, Pak? Ya, untuk perkembangan kronologi ini memang kami sudah didapat beberapa informasi, termasuk untuk barang bukti dari BSD dan barang bukti dari TS. Untuk barang bukti sendiri dari DSD memang belum kita temukan, namun ada sekarang ditemukannya sebuah anting yang sudah dijual di daerah Jawa Tengah dan kita sudah mengantongi pembelinya. Untuk barang-barang lainnya belum kita temukan. Baik, Pak Jeffrey, apakah sudah diketahui apa sebenarnya motif pelaku melakukan dua pembunuhan ini? Untuk motifnya tersendiri masih dalam lidik, masih kita dalami. Namun memang kalau kita lihat untuk pelaku ingin menguasai barang milik korban. Di mana lokasi dari pelaku ini, Pak, saat ini, menurut informasi yang didapat? Gimana, Mbak? Bisa diulang? Lokasi dari pelaku saat ini? Lokasi untuk sudah diamankan di Polres. Baik, dan pidana yang disangkakan, Pak? Ya, untuk sementara dengan persangkaan pasal 338 dan 365 dengan ancaman 15 tahun. Namun apabila ada unsur perencanaan terpenuhi, akan ditetapkan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Pak Jeffrey, salah satu keluarga korban mengatakan pelaku ini sebenarnya mengenal dekat korban dan keluarganya. Untuk korban lainnya, apakah juga dikenal oleh pelaku sebelumnya? Kedua korban dikenal baik oleh keluarga korban atau korban sendiri. Namun yang paling dikenal baik memang dari korban inisial TS. Pelaku sudah diamankan, tidak adakah alasan atau perasaan menyesal, Pak, dari pelaku, Pak? Untuk itu masih kita dalami lagi. Seperti apa sebenarnya hubungan pelaku dengan kedua korban dan masing-masing keluarganya? Kalau untuk hubungan sebenarnya lebih ke teman main karena tersangka NAF sendiri sering berkunjung ke rumah korban. Adakah saksi-saksi lain, Pak, yang diselidiki atas kasus ini? Untuk saksi kita lebih ke keluarga. Apakah belum ada pengakuan, Pak, dari pelaku mengapa ia nekat melakukan pembunuhan ini? Untuk saat ini belum ada, Pak. Masih kita selidiki lagi. Karena memang kita temukan tersangka juga ada beberapa keterlibatan kasus lainnya. Apa keseharian dari pelaku, Pak? Lebih bermain saja, Mbak. Untuk pekerjaan belum ada. Tidak ada pekerjaan? Tidak ada pekerjaan. Baik. Keluarganya seperti apa, Pak? Keluarga dari pelaku ini? Untuk keluarga juga di sini untuk orang tua sudah tidak ada, Pak. Untuk pelaku memang tinggal sendiri. Pak Jeffrey, tadi Anda sebutkan pelaku pernah terlibat kasus sebelumnya, artinya ini merupakan residivis. Kasus-kasus apa yang pernah terlibat pelaku sebelumnya? Ya, benar, Pak. Untuk pelaku residivis di tahun 2018 memang ada tindakan perkara pemerasan dan pencurian buruh. Hanya satu kasus ini saja, Pak, atau ada kasus lainnya juga? Hanya satu kasus itu saja, Mbak. Untuk residivis ini apakah akan memperberat hukuman yang diberikan untuk pelaku, Pak? Itu masih dalam lidik, Pak. Nanti kita cari tahu untuk keterlibatan kasus lainnya. Sejauh ini apakah ada tanda-tanda atau bukti yang mengarah bahwa pelaku merencanakan aksinya? Untuk tanda-tanda kita berdasarkan keterangan pelaku, cara meracuni dengan minuman soda dan obat sakit kepala. Artinya ada persiapan sebelumnya, mempersiapkan obat dan minuman yang akan diberikan kepada korban. Keterangan dari pelaku membeli spontan, Mbak, langsung saat kencan pergi ke warung dan beli minuman. Dengan bukti-bukti ataupun keterangan yang sudah didapatkan, menunggu apa lagi, Pak, untuk menghukum pelaku, Pak? Yang pertama memang kita masih dalam lidik, masih dalam pencarian dan didalami dan menunggu
informasi atau ada keterangan-keterangan lain dari para saksi sama keterlibatan kasus lainnya atau ada atau masih Ya, tidak ada. Pak Jeffrey, keluarga korban tentunya sangat berduka dan menyatakan berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya, bahkan kalau bisa diberikan hukuman mati. Seperti apa ancaman hukuman bagi pelaku sebenarnya? Ya Pak, ya sesuai yang tadi saya katakan, untuk sementara ini memang dari data bukti kita sangkakan 338 tentang pembunuhan dan 365 atau pencurian. Itu memang ancaman 15 tahun Pak. Namun apabila ada unsur perencanaan tentang pembunuhan berencana, kita bisa tetapkan 340 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Baik, kami akan tunggu tentunya perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Ibtu Inengah Jeffrey, Kasubag Humas Polres Kulon Progo sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore.